Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zuriatina Hairani Nenggolan SKM, kelompok 4, nomor absensi 40, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 12, golongan 3. Video suara oleh Bapak Dr. Randus Abdul Razak, MM. Penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Di video kali ini, saya akan memberikan paparan tentang mind mapping etika publik dalam nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Di video kali ini, saya akan memberikan paparan tentang etika publik. Etika publik dibagi atas dua konsep. Yang pertama adalah konsep etika publik dan aktualisasi etika ASN. Konsep etika publik terbagi atas dua subbagian. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik, dan yang sub kedua adalah bentuk kode etik dan implikasinya, di mana kode etik dan perilaku pejabat publik dibagi atas definisi etika, definisi kode etik, kemudian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, serta perilaku pejabat publik. Untuk bentuk kode etik dan implikasinya, terbagi atas pentingnya etika dalam urusan publik, legitimasi kebijakan, kemudian konflik kepentingan, dan sumber-sumber kode etik bagi ASN, serta implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Etika dipandang sebagai karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan norma-norma atau nilai luhur, sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, contohnya seperti kode etik ASN. Etika publik merupakan refleksi tentang standar dan norma yang menentukan baik buruk, benar salah tindakan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam kerangka tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik mencakup 14 hal yang tercantum dalam Undang-Undang ASN. Salah satunya yakni menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ada 3 prinsip dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensinya. Pelayanan publik yang profesional tidak hanya komponen teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif. Perilaku pejabat publik, baik pusat maupun daerah, masih mewarisi kultur kolonial. Bentuk kode etik dan implikasinya. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman, bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah kekuasaan yang memenuhi landasan legitimasi etis. Sumber-sumber kode etik. Sumber-sumber kode etik ASN bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Sumber yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Sumber yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian sumber yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan, jiwa korps, dan kode etik pegawai negeri sipil. Kemudian sumber kode etik yang kelima,
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin PNS, dan yang terakhir keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Aktualisasi etika ASN dapat terjadi di aktualisasi etika ASN dapat bersumber dari pemanfaatan sumber daya publik, kemudian aktualisasi dalam kegiatan seperti absen sidik jari, kemudian aktualisasi etika ASN dapat terjadi kapanpun, contohnya seperti pemanfaatan sumber daya publik, kemudian absensi sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali. Membocorkan informasi pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, penegak hukum yang jujur. Demikian paparan etika publik yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.